Pertama, bahwa di dalam syariat Islam ada beberapa instrumen syariah yang terkait dengan harta atau almal. Ada zakat, ada infak, ada wakaf, ada hibah, ada wasiat dan lain sebagainya. Ini semua adalah beberapa cabang-cabang syariah yang terkait erat dengan wakaf. Khusus untuk zakat dan wakaf, memang ini menjadi perhatian kita semuanya, khususnya di dunia muslim selama berabad-abad, bahkan sejak zaman Rasulullah, para sahabat, tabi'in hingga sekarang ini. Nah, kalau kita lihat bahwa saya ingin fokus pada dua saja ini, antara zakat dan wakaf. Zakat itu adalah ibadah harta yang bersifat wajib bagi yang mampu dan memiliki ketentuan-ketentuan yang sudah baku. Artinya apa saja harta yang harus dizakati, berapa yang harus dizakati, terus kemudian kepada siapa harus diberikan, kapan memberikannya, semua itu sudah ada ketentuan-ketentuannya. Di sisi lain, wakaf ini adalah ibadah terkait dengan harta yang sifatnya sunnah muakkadah. Jadi tidak sampai pada wajib. Artinya begini, orang yang mampu secara finansial diberi oleh Allah keluasan harta, apabila dia tidak zakat dia berdosa. Tetapi apabila tidak wakaf tidak berdosa, hanya tidak memiliki atau tidak akan mendapatkan keutamaan seperti yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini perbedaannya. Oleh karena itu sebetulnya para pegiat zakat dan wakaf itu effortnya untuk gerakan wakaf saya kira harus lebih besar ya, harus lebih masif, karena bagaimana orang yang atau sesuatu yang dihukumi sunnah muakkadah itu menjadi motivasi dan menjadi orang antusias untuk melakukannya. Kalau kewajiban kan memang kalau nggak mengerjakan maka dia berdosa. Sudah ada sesuatu yang mendorong dia untuk melakukannya. Ini dari sisi landasan filosofisnya dan landasan hukumnya, itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi potensi, ya, tentu ini dalam waktu yang singkat ini saya hanya akan memberikan beberapa percikan-percikan saja. Nanti kita diskusikan lebih lanjut, ada Pak Imam juga di sana, nanti bisa menambahkan. Dari sisi potensi, zakat ini kan potensinya katakanlah 2,5% atau 5% atau 10% dari potensi harta kaum muslimin. Jadi saya asumsikan begini, jika orang punya harta 1 miliar, maka dia hanya wajib zakat katakanlah 2,5%. Itu artinya potensi per 1 miliar itu hanya 25 juta rupiah saja. Padahal kebutuhan umat, proyek-proyek keumatan, apalagi dalam konteks membangun peradaban umat masa depan, ini kan dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Tentu saja potensi 1 miliar hanya bisa diambil secara hukum 25 juta rupiah saja, karena 2,5% katakanlah, karena tadi kewajiban tadi. Nah, bagaimana sisa yang 975 juta itu potensi dari 1 miliar itu? Disinilah masuk pintu wakaf, masuk pintu hibah, masuklah pintu-pintu yang lain di luar pintu zakat tadi. Dari sisi potensi seperti itu. Sayangnya sekali lagi, ini di masyarakat gerakan zakat ini sangat populer dan masif di tengah-tengah masyarakat, ya. Dan gerakan wakaf ini tidak atau kurang gregetnya dibanding gerakan zakat. Kita lihat masjid-masjid ada panitia zakat.
Kita nggak akan bedakan antara zakat fitrah dengan zakat mal ya. Karena ironi juga, banyak kaum muslimin yang kepanitiaan zakat itu hanya di bulan Ramadan saja, Prof. Itu pun hanya di akhir-akhir, itu pun hanya zakat fitrah. Padahal sebetulnya ya amil zakat itu kerjanya sepanjang tahun. Ya, proyeknya juga sepanjang tahun. Bagaimana membantu mengentaskan problem-problem keumatan khususnya kepada 8 asnaf itu. Ya, ada potensi besar, ada juga persoalan besar pada umat. Ini yang bagaimana melingkan antara potensi dari muzaki, kemudian ada supply, ada demand, ya dari mustahik. Nah, inilah yang saya kira itu pun juga belum semarak seperti yang kita harapkan. Apalagi wakaf. Wakaf ini punya kendala juga karena sebagian besar umat kita masih memahami wakaf hanya sebatas ya wakaf untuk harta tak bergerak saja. Itu pun yang dipahami oleh kebanyakan umat kita adalah wakaf tanah ya untuk masjid, untuk kuburan ya, untuk jalan. Padahal kalau kita lihat di dalam banyak literatur keislaman banyak sekali jenis-jenis wakaf yang bisa kita kembangkan. Ya, ada wakaf aset, wakfu a'yan, ada wakaf uang, ada wakaf melalui uang. Itu kalau dalam bahasa undang-undang kita dalam dan nanti Pak Imam Nur Aziz bisa mengelaborasi saya kira karena itu domainnya BWI ya. Ada juga kalau kita lihat ada wakaf manfaat juga, wakful manafi ya. Dan di banyak tempat juga sudah dikembangkan dengan wakaf-wakaf yang lain, wakaf profesi, wakaf pengalihan hak dan lain sebagainya. Jadi intinya Prof, saya kira nanti diskusi lebih lanjut kita bisa kembangkan, tapi bahwa gerakan wakaf ini harus menjadi perhatian bersama dan sudah harus menjadi arus utama gerakan umat. Gerakan wakaf harus sudah mulai menjadi arus utama gerakan pemberdayaan kemandirian ekonomi umat. Saya membayangkan bahwa jika wakaf-wakaf ini kita bisa berdayakan dengan maksimal, maka sesungguhnya banyak hal bisa kita selesaikan bersama di dalam tubuh umat ini. Saya kira tidak ada peradaban Islam sepanjang sejarah yang tidak ada jejak wakafnya. Sebut saja di mana. Mau di Mekah, di Madinah, di Damaskus, di Mesir, di Turki, bahkan di Indonesia. Ya, kalau kita lihat jejak peradaban atau warisan peradaban yang dibangun oleh umat kita terdahulu itu pasti ada jejak wakafnya di sana. Kita nggak bisa bicarakan misalnya masjid-masjid yang dibangun oleh Wali Songo itu, Pak, jika kita melepaskan diri dari membicarakan wakaf, itu kan kebanyakan adalah tanah-tanah wakaf, bahkan ada wakaf sawah, wakaf tegalan, ya, untuk menghidupi operasional dan kegiatan masjid itu. Belum lagi kalau kita bicara wakaf dan pendidikan, Al-Azhar misalnya, 1000 tahun lebih sampai hari ini dengan jumlah mahasiswa 500.000 mahasiswa dan memiliki kurang lebih sekitar hampir 200 fakultas di seluruh cabang-cabangnya yang ada di Provinsi Mesir. Itu adalah perguruan tinggi berbasis wakaf. Jadi kita nggak bisa bicara tentang satu episode pendidikan, peradaban pendidikan yang dibangun oleh umat Islam ini dalam sejarahnya tanpa membicarakan wakaf. Di Indonesia, pesantren-pesantren, kalau kita bicara pesantren, hampir mayoritas pesantren-pesantren itu juga berbasis wakaf. Tanahnya dari wakaf, bangunan-bangunannya dari wakaf. Bahkan banyak sekali yang operasional pendidikannya ditunjang dari manfaat-manfaat wakaf. Gontor, Tazaka sendiri, dan banyak pesantren-pesantren yang lain. Sampai hari ini dengan jumlah mahasiswa. Nah, itulah Prof yang perlu kita ke depan gerakkan lagi. Saya kira dari aspek
landasan hukum, landasan filosofis, landasan-landasan yang sifatnya teoritis, saya kira sudah beberapa kali kita bicarakan dalam forum-forum seminar, forum-forum diskusi, baik dalam skala kecil maupun skala besar di Semarang. Nah, saya ingin tekankan lagi kali ini, poin pentingnya adalah termasuk untuk teman-teman IJMI, mari kita jadikan wakaf ini sebagai satu arus baru gerakan keumatan. Jadi kita mulai lagi back to basic, seperti yang dilakukan oleh para ulama terdahulu, para pendahulu kita, bagaimana menjadikan wakaf ini sebagai instrumen penting di dalam pengembangan peradaban Islam ke depan. Pendidikankah, kesehatankah, sosial kemasyarakattankah, ekonomikah, ini semua ke depan harus mulai melihat wakaf sebagai sebuah instrumen penting untuk itu semuanya. Saya kira itu.